Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftir. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di MI Tarbiyatul Atfal, Serah Tengah, Buluto, Kabupaten Sumeneb. Sekaligus mahasiswa PPG Transformatif Batch 1 tahun 2025 di LPTK Uinhas Jember. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 MI dengan materi Hadis Amal Soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu supaya kita dalam pembelajaran hari ini bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Selanjutnya, saya akan cek dulu kehadiran kalian semua. Apakah sudah hadir semua? Masuk semua? Iya, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar dengan baik. Amin. Masih semangat hari ini, pagi ini? Masih. Supaya semakin semangat, maka kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Baik, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Oke. Selanjutnya, pernahkah kita membantu orang tua? Pernah. Sholat berjamaah? Pernah. Atau menjenguk teman kita yang sakit? Pernah. Nah, itu semua adalah perbuatan baik atau disebut juga dengan amal soleh. Gitu. Ya, jadi amal soleh itu adalah perbuatan yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tidak kalian menyebutkan contoh-contoh yang lain dari amal soleh itu? Coba Ines, apa? Membantu kedua orang tua. Ada yang lain? Saya, Pak. Apa? Menyapu halaman rumah. Menyapu halaman rumah. Rama? Menyapu masjid. Menyapu masjid. Ada lagi yang lain? Iya. Membaca Al-Quran. Ada lagi? Naila? Mencuci dan seterusnya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang hadis amal soleh. Ya, jadi kita akan belajar tentang hadis amal soleh. Tujuannya supaya kita bisa membaca dengan tartil, menghafalnya, memahami isi kandungannya, dan bisa menyebutkan contoh-contoh amal soleh yang lain. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya, itu ya. Baik anak-anakku sekalian, masih semangat belajarnya? Masih. Alhamdulillah, luar biasa kalau begitu. Jadi selanjutnya kita akan menyimak, memperhatikan hadis yang akan
kita tayangkan pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Bisa disimak dengan baik ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama. Nanti kalian mengikuti Bapak ya. Saya membacakan kemudian kalian mengikuti. Sudah siap? Siap. Baik, ini adalah teks hadis amal soleh yang akan kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi itu adalah bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selanjutnya kita akan membacakan artinya, arti dari hadis tersebut. Siapa yang mau membaca artinya? Yang siap untuk membacakannya? Ya, silahkan Ines. Dibaca yang keras ya. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Baik, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang manusia atau anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu misalnya kita menyumbang kepada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, itu sedekah jariyah. Selanjutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi misalnya kita mengajarkan orang lain, ya, mengajarkan orang lain membaca, menulis, atau yang lainnya, dan orang menggunakan itu untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Gitu. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh kepada orang tuanya. Gitu ya, itu akan terus mengalir kepada orang tuanya ketika anak soleh mendoakan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Masih. Baik, selanjutnya kita akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 ketuanya adalah Muhammad Fandi Ramadhani. Kelompok 2 ketuanya adalah Zulfa Safira Anwar. Kelompok 3 ketuanya adalah Nailatus Solehah. Iya, sini, tolong sini ya. Simak.
Jadi silahkan itu soal-soalnya diisi, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Dipersilahkan Nailatus Soleha. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah menjalankan diskusi dengan baik. Masih semangat belajarnya hari ini? Masih. Alhamdulillah. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tentang hadis amal soleh, masih ingat? Masih ya? Iya. Jadi hadis amal soleh itu isinya, artinya bahwa ketika seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Ya, yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, tahu contoh sedekah jariah? Tahu. Bisa menyebutkan? Bisa. Apa itu? Menyumbang pembangunan masjid, menyumbang pembangunan madrasah misalnya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ketika kita mengajarkan orang lain untuk menulis, membaca, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah doa anak soleh kepada orang tuanya. Maka itu tidak akan pernah terputus kalaupun orang tuanya sudah meninggal. Itu ya. Paham anak-anak? Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu tentang hadis amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan sekedar teori. Tidak cukup hanya sekedar kita tahu saja amal soleh itu apa, contohnya apa saja. Tidak cukup seperti itu. Tapi juga kita harus bisa melakukan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik di sekolah maupun di rumah kita masing-masing. Kalau di sekolah misalnya, siapa yang bisa menyebutkan amal soleh di sekolah itu? Apa? Membantu guru. Apalagi? Ya, Rama? Menyapu kelas. Ada lagi? Iya? Membersihkan toilet. Kalau di rumah misalnya, contohnya apa? 1, siapa? Menyapu halaman rumah. Ada lagi? Iya, Rama? Membantu kedua orang tua. Yang ketiga? Mencuci baju. Jadi itu adalah contoh-contoh amal soleh yang harus kita biasakan, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Itu ya, paham anak-anak? Ya. Sekarang coba kita renungkan, kita ingat kembali. Amal apakah yang sudah kita lakukan pada hari ini? Masih ada yang ingat dari tadi pagi misalnya atau tadi malam itu apa yang sudah kalian lakukan? Membantu orang tua, menyapu rumah, mencuci baju, memasak, bersiap-siap untuk ke sekolah ya.
Ya. Ada lagi? Jadi contohnya itu banyak sekali. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan semuanya, sudah bisa paham tentang hadis amal soleh, sekaligus nanti semoga kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada tugas untuk kalian di rumah masing-masing. Nanti selama 3 hari, coba kalian tulis amal soleh apa yang kalian kerjakan selama 3 hari. Nanti dibuat ya, dibuat catatannya di rumah. Di sekolah, apa saja yang dilakukan. Di rumah, apa saja yang dilakukan. Itu dituliskan selama 3 hari. Supaya tetap semangat seperti di awal, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa. Dipersilahkan ketua kelas. Doa mulai. Ya, sebelum kita akhiri, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi saya akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.